Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat dulur-dulur semua. Salam sehat buat kita semua. Salam satu hobi. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang udah bantu like, komen, dan juga subscribe channel YouTube kita. Karena berkat teman-teman, saya jadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang pastinya sangat-sangat bermanfaat. Oke, baiklah, di hari ini saya mau berbagi sedikit ilmu pengetahuan lagi teman-teman. Pastinya seputaran ayam maduan. Jadi di sini ada ayam jenis pakoy teman-teman. Tapi di sini saya tidak membahas ayam jenis pakoy. Saya ingin membahas bagaimana tips memilih tulangan ayam yang bagus teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, apabila kita memiliki ayam yang super brutal, itu percuma menurut saya teman-teman, kalau kita tidak mempunyai modal utama yaitu tulang. Karena tulang ini menjadi dasar, kalau menurut saya pribadi berdasarkan pengalaman teman-teman. Tulang yang bagus adalah tulangan ayam yang kasar dan juga yang tebal teman-teman. Maka dari itu boto-boto seni sering menyebutnya dengan tulangan badak teman-teman. Jadi ini ada satu ekor jenis pakoy tulangan badak. Kenapa dibilang tulangan badak? Karena tulangnya sangat-sangat besar dan juga kasar teman-teman. Jadi bagaimana mengetahui tulang ayam itu kasar atau tulangan badak? Hal pertama yang harus teman-teman tahu, dengan pegangannya kayak gini teman-teman. Jadi biasanya kalau kita megang ayam kita kayak gini, itu ayamnya bulat kayak gini teman-teman, penuh, genggaman kita ini penuh. Nah inilah kalau ayam yang tulangannya kasar, biasanya dia kalau dipegang kayak gini dia nggak mau teman-teman. Jadi yang pertama kita memegang badannya itu bulat teman-teman. Kayak gini ya teman-teman, sangat-sangat bulat. Biasanya dipenuhi oleh tulang semua ini teman-teman. Tulangnya terasa besar. Nah untuk tips yang kedua adalah yang harus kita lihat di bagian pinggang. Nah di bagian pinggang ini dia harus rapat teman-teman. Jadi di sini nggak ada celah. Jadi kalau ayam yang tulangannya kasar atau tulangannya besar dan juga tulang badak, itu bagian belakang ini, tulang pinggang ini sangat-sangat besar teman-teman. Jadi biasanya kalau ayam-ayam yang tulang tipis itu pinggangnya ini kadang sekecil ini kalau kita letakin ke sini. Nah kalau untuk spesial ayam yang tulang besar dan juga kasar, nah itu pinggangnya ini besar. Nah kayak gini sebesar ini teman-teman. Nah itu untuk tips yang kedua. Dan untuk tips yang ketiga, kita lihat dari sayap teman-teman. Biasanya sayap ayam yang tulangannya besar, dia nggak mau diginiin teman-teman. Nah, ini agak susah ya. Gini teman-teman. Ini juga. Dia cenderung nggak mau dipegang sayapnya kayak gini teman-teman. Dia langsung melepasinnya teman-teman. Itu untuk tips yang ketiga teman-teman. Teman-teman lihat sendiri, ayamnya nggak mau beginiin. Itu biasanya cenderung ciri-ciri ayam yang tulangannya kasar, padat. Dan yang harus teman-teman lihat juga di bagian speed bawah teman-teman, itu speed udang kalau di daerah saya ngomongnya. Nah untuk speed udang ini sendiri, speed udang itu adalah sebelumnya di bagian bawahan di sini teman-teman. Nah itu harus rapat, nggak ada renggang teman-teman. Kalau bisa nggak ada jarak antara kiri dan kanan. Jadi harus benar-benar rapat. Kenapa kita harus memilih speed udang yang rapat? Itu alasannya karena berpengaruh sekali dengan napas ayam teman-teman. Jadi kalau speed udangnya ini rapat, napasnya biasanya tidak susah untuk diolah. Nah itulah kenapa kita harus memilih speed udang yang rapat teman-teman. Kalau pinggangnya udah rapat kayak gini, biasanya speed udangnya juga pasti rapat itu biasanya teman-teman. Nah
Nah, itu untuk tips yang keempat. Dan kita lanjut ke tips yang kelima, teman-teman. Nah, untuk tips yang kelima, teman-teman harus lihat tulangan bahunya, teman-teman. Nah, carilah bahu ayam yang lebar, yang bidang kayak gini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri di bagian tulang bahu atau tulang dada di sini, dia cenderung lebar. Untuk ayam yang memiliki dada lebar dan juga bidang kayak gini, biasanya ayam itu tahan pukul, teman-teman. Nah, jadi teman-teman harus memilih dadanya ini bidang, teman-teman. Dan juga yang harus teman-teman perhatikan di bagian tulang dada. Nah, di bagian tulang dada ini tidak boleh bengkok. Karena untuk saya pribadi, ayam yang tulangnya bengkok itu cenderung nggak tahan dipukul, teman-teman. Jadi teman-teman harus memperhatikan bagian tulang dada ini, tulang bawah ini. Nah, itu nggak boleh bengkok. Karena kebanyakan tulang ayam yang bengkok itu sebenarnya nggak ada masalah. Tapi untuk saya pribadi, dari pengalaman saya, dada ayam yang tulangnya bengkok itu biasanya cenderung nggak tahan untuk dipukul, teman-teman. Jadi carilah tulang ayam itu yang lurus seperti biasanya, teman-teman. Nah, jadi itulah tips bagaimana memilih tulangan ayam. Apabila teman-teman udah mencoba tips dari saya ini, dipastikan tulangan ayam itu pasti kasar, teman-teman. Pasti tulangan badak gitu, teman-teman. Dan untuk postur sendiri, teman-teman harus memilih postur ayam yang berbodi panjang. Nah, bagaimana cara mengetahuinya? Teman-teman lihat di bagian leher. Nah, bagian leher ini harus sama panjang sama badannya ini, teman-teman. Jadi ayam-ayam yang memiliki bodi yang panjang biasanya mempunyai pola tarung yang sangat-sangat speed atau sangat-sangat cepat, apalagi jenis pakoi. Jadi ini ayam saya jenis pakoi, alhamdulillah mainnya super speed, teman-teman. Jadi itulah tips dari saya, semoga bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon ke teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman di rumah. Semoga channel ini bisa berkembang dengan sebaik-baiknya, dan saya juga bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terbaru dan pastinya sangat-sangat bermanfaat. Oke, mungkin untuk video kali ini itu aja dulu, teman-teman. Dan ini teman saya mempunyai channel YouTube juga, teman-teman. Dia seputaran ayam maduan juga. Nah, ini apa nama channel YouTube-nya, Bang? Erwan Bengkulu. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan juga subscribe juga channel YouTube-nya Erwan Bengkulu. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.